Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Shalom. Seberapa banyak saudara yang bersyukur hari ini? Percaya bahwa ketersediaan saudara akan terima di dalam Tuhan, amin. Apa yang dia telah selesaikan. Apapun area yang saudara butuhkan, percaya bahwa kasih karunia selalu menyediakan bagi saya dan saudara, amin. Setiap kesedihan Tuhan gantikan dengan sukacita. Apapun yang kita hadapi, apapun kenyataannya, hari ini kita akan terima janji Tuhan, amin. Siap bersukacita? Amin. Yeah, come on. Here we go. Kau telah ubahkan ratapanku kini jadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini jadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Apapun kenyataan, kami mau tetap percaya, memperkatakan semua janji-Mu. Di dalam sesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau
Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terus kami deklarasikan kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami. Thank you Jesus. When all I see is the battle, You see my victory. When all I see is the mountain, You see the mountain move. And as I walk through the shadow, Your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with You. So when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to You, and every fear I lay at Your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to You. And if You are for me, can be against me. Thank You Jesus. For Jesus there's nothing impossible for You. When all I see are the answers, You see the beauty. Thank You God. When all I see is the cross, God, You see the empty tomb. Oh, so when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to You. Every fear I lay at Your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to You. Almighty fortress, You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power
Oh, kami saksikan. If you see what I see, your place is empty, then you know what I know. Anything is possible. If you see what I see, and the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible. Do you see what I see? Oh,
percaya Tuhan, Kau yang ada di dalam kami lebih besar daripada apapun di dunia ini Tuhan. Bekerja Tuhan dalam kami Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Apa Tuhan nyatakan? Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang thank you Jesus. Imanku bersepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan, dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan terima janji-Mu Tuhan yang Kau besar Tuhan, Kau berjanji dan Kau genapi Tuhan, amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
darimu Tuhan. Kemenangan darimu. Worship you Lord. Wow. Tanpa saudara pikir berapa menit tadi kita nyanyi. Kita bukan menyanyi. Kita sedang mendeklarasi sifat-sifat Tuhan. Itu sebabnya penyembahan dengan iman akan menjadi penyembahan berdaya cipta. Itu sudah. Jadi datang ke sini dengan satu kesadaran penuh. Jadi waktu kamu nyanyi, semua tanpa sadar, lagu-lagu itu kalau saudara, itu pengajaran saudara. Buat saya kamu sudah dengar khotbah, kan? Kamu sudah dengar satu pengajaran dalam bentuk nyanyi tadi. Bahkan dia lebih indah. Ya, wow. Mari, arahkan hati kita. Bapa, berdiri hamba-Mu, siap untuk menyampaikan isi hatimu. Aku mengaku bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Bapa. Curahkan isi hatimu. Berikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Wah. Silakan duduk. Wah. Sekali lagi, ya, alasan saya bukan jadwal kalau di sini ya, tapi hubungan. Saudara nggak kurang pengajaran. Saya sudah sekian tahun saya dengan Pastor Ivan. Jadi saya tidak menggurui kalian. Saya mau berbagi apa yang kita dapat. Kita sedang hidup dikelilingi berbagai macam angin pengajaran. Ya tahu, dunia media sudah membuka segala, bahkan segala aib apapun. Media sudah seperti itu. Tapi sekaligus dunia itu meruntuhkan tembok roh. Ya, ibadah saudara ada semua. Kita seperti rebut-rebutan kapling. Berbagai angin pengajaran, nabi palsu, ajaran sesat, semua ada. With you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you. For all that you've given to me, I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. Each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, and as long as you're seeking my faith, you'll walk in the path of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up? I keep on letting you down. Each time I will fall short of your glory, I follow forgiveness abound. And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my faith, we'll walk in the power. Yes, you're gonna walk in this power. We'll walk in the power. One more time with me. We'll walk in the power of my daily sufficient grace. Savior of the world, as a precious sacrifice, you are the bread of life.
Sudah diberkati? Amin, puji Tuhan, saya juga diberkati. Terima kasih Om Kris buat berbaginya hari ini. Saya selalu sampaikan kepada saudara, kita memang ada di dalam dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Seperti yang tadi Om Kris bilang, kita diperhadapkan dengan dua buah kenyataan, dua dunia kenyataan, yaitu dunia ini yang sedang menuju kepada kebinasaan, di mana segala sesuatu yang dibangun di dalam dunia ini, dasarnya adalah kenyataan. Saudara mendengar berita-berita yang tidak baik, saudara dibawa untuk melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Tapi ingat, kita bukan berasal dari dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita ada dalam dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Amin. Ditebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu sudah pindah dari maut kepada hidup. Kamu tidak lagi ada dalam dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan, kepada maut, tapi kita sekarang sudah pindah dari maut kepada hidup. Amin. Ada satu dunia lain di mana dalam dunia ini, dalam dunia ini semuanya bukan di atas dasarkan kenyataan, tapi dunia ini dibangun di atas dasar kebenaran. Itu sebabnya jangan berdiri di atas dasar kenyataan, tapi berdiri di atas dasar kebenaran. Kebenaran lebih tinggi daripada kenyataan. Dan ingat baik-baik, kebenaran selalu mengubah kenyataan. Berdiri di atas dasar kebenaran. Injil kasih karunia Allah. Amin. Maka kamu akan melihat ketika kamu menempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah, sekalipun kamu ada dalam dunia ini, yang semuanya di atas dasar kenyataan, tapi ketika kamu menempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia Allah, waktu kamu percaya, maka ada kekuatan lain yang bergerak menggenapi apa yang kamu percaya. Amin. Itu sebabnya saya mengundang Jemaat Bethesda, saudara yang belum pernah ikut terutama, untuk hadir. Kita ada kelas Grow in Grace, tolong tampilin lagi. Ini pertama kalinya diadakan on-site. Saya langsung mengajar sama saudara tempat ini. Dan nanti setelah itu, apapun yang menjadi keraguan saudara selama ini. Karena apa yang kita pelajari ini dasar. Dasar sekali. Jangan pernah saudara menganggap, oh saya udah tahu, oh saya sudah bergereja di sini 7 tahun, oh saya sudah bukan dasarnya lagi, saya udah tahu. Tapi kebanyakan kita tahu atasnya, dasarnya lupa. Saya sendiri, saya butuh mendengar Injil kasih karunia setiap hari. Setiap hari. Saya tidak mau dasarnya sampai hilang. Dasar-dasar ini penting sekali. Apakah dosamu diampuni? Apakah semua dosamu sudah diampuni? Apakah keselamatanmu kekal? Apakah kamu bisa kehilangan keselamatan? Kalau sampai dasarnya ini dihancurkan, Alkitab bilang begini, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tapi kalau dasar-dasar ini dihancurkan, apakah waktu Tuhan datang nanti kita diangkat? Kalau dasar ini dihancurkan, apa yang bisa kamu perbuat? Kita akan banyak belajar tentang dasar-dasar. Ini dasar, betul-betul dasar. Pastikan dasarnya kuat. Maka kamu akan membangun di atasnya juga kuat. Amin. Saya on-site, saya akan ngajar langsung di tempat ini. Ada 10, ada 3 modul. Semuanya total ada 10, jadi kita akan habiskan dalam waktu 5 minggu dalam bulan Agustus. Kemudian apa yang menjadi keraguan saudara, apa yang menjadi ketidakmengertian saudara selama ini tentang Injil kasih karunia, saudara bisa tanya langsung. Kita akan tanya jawab. Setelah saya mengajar akan ada tanya jawab, Apapun yang menjadi keraguan, saudara tanya. Supaya jangan lagi menjadi keraguan. Oke? Hadir di tempat ini on-site, tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Seperti yang tadi Om Kris bilang, waktu kamu percaya, ada sesuatu kekuatan dari dunia lain yang akan menggenapi apa yang kamu percaya.
Kamu mendengar firman kasih karunia. Buat orang dunia ini kebodohan, kata Paulus. Buat orang dunia batu sandungan. Tapi buat kita yang percaya, Injil adalah hikmat Allah. Seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara, Injil itu selama beratus-ratus tahun, berabad-abad disembunyikan loh. Sembunyi. Salomo menyelidiki, tapi gak pernah dikasih tahu. Malaikat ingin tahu, tapi gak pernah dikasih tahu. Nabi menyelidiki, mereka meneliti, semuanya disembunyikan. Tapi Paulus berkata, saya orang yang paling hina di antara semua orang kudus. Tapi saya menerima kasih karunia ini. Untuk apa? Diikut sertakan dalam tugas penyelenggaraan kasih karunia. Apa itu? Injil. Yang sekarang Injil diberitakan melalui gereja. Betapa saudara diberkati. Orang-orang kudus dalam perjanjian lama, raja, nabi, bahkan malaikat pun yang paling dekat dengan Tuhan, pengen tahu, gak pernah dikasih tahu. Sekarang dikasih tahu, saudara gak mau tahu. Betapa saudara diberkati. Saudara datang, duduk, mendengar. Injil adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Seperti yang tadi kita baca, Mazmur, sia-sialah jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Jikalau bukan Tuhan yang memberikan kehidupan yang baik dalam hidupmu. Dan kamu mau membangun kehidupanmu, berharap punya kehidupan yang baik dengan usahamu, sia-sia. Jikalau kamu ingin membangun keamanan dengan usahamu, kalau bukan Tuhan yang memberikan keamanan, usahamu sia-sia. Jadi kamu butuh kekuatan Tuhan. Amin. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena dia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Surrender, rest. Kenapa? Karena kamu percaya. Itu sebabnya kamu berserah. Itu sebabnya kamu rest. Jadi datang, duduk, dengar. Apa yang terjadi? Kekuatan lain akan bergerak menggenapi apa yang kamu percaya. Ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada saudara. Ada begitu banyak masalah di dunia ini yang gak bisa kamu selesaikan dengan usahamu. Gak bisa. Kamu butuh hikmat Tuhan. Kamu hanya datang, duduk, dengar, tiba-tiba ada pintu terbuka. Ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Ternyata apa yang saya lakukan sepele menyelesaikan semua yang besar. Amin. Kamu datang, duduk, dengar, kamu percaya. Di situ ada kekuatan Tuhan. Itu sebab Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kamu datang, kamu dengar, kamu percaya, di situ ada kekuatan Allah dilepaskan. Ada kekuatan dari dunia lain yang dilepaskan untuk menyelamatkan kamu yang sedang tinggal dalam dunia yang bukan milikmu, yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kamu akan heran. Amin. Sudah boleh daftar. Nanti setiap hari Jumat jam 7 malam ada pengajaran. Kemudian ada Q&A, tanya apapun. Ada panelis di sana. Oke, sudah boleh bantai panelisnya dengan berbagai macam pertanyaan. Apapun yang menjadi keraguan saudara. Diberkatilah saudara. Kita siapkan nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama seperti yang dimiliki di surga. Yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah tanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil
cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib sudah menjadi milik kita. Amin. Karena itu mari kita mengucap syukur. Dari hatimu sama-sama katakan, by your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Jadi firman Tuhan, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggal dalam saudara tinggal dalam Tuhan Yesus. Dia menjadi pokok, saudara menjadi ranting. Pokok akan mensuplai semua kebutuhan ranting supaya ranting bisa berbuah banyak dan Bapa di surga yang dipermuliakan. Masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan. Kami berkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu Markus 6 ayat 12, 13, setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan. Kami percaya Tuhan, dioleskan pada orang sakit disembuhkan. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami memang hidup dalam dunia ini yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi kami bukan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, ketika terjadi goncangan dalam dunia ini, tapi kami berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau berdiri teguh di atas dasar kebenaran, yaitu Injil kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menempatkan diri kami di bawah Injil kasih karunia-Mu Tuhan, maka ada kekuatan-Mu yang dilepaskan. Hikmat-Mu, kekuatan-Mu untuk menyelamatkan kami di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Ada kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Ada kekuatan Allah yang menyembuhkan kami. Ada kekuatan Allah yang membebaskan kami. Ada kekuatan Allah yang memproteksi kami. Dan ada kekuatan Allah yang memberkati kami berlimpah-limpah. Itu sebabnya kami tahu Tuhan, seperti Daud mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, membangun kehidupan, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami so alive, hidup yang sama seperti yang Kau miliki Tuhan. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan-Mu jauh yang tidak dapat kami selami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada proteksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Bukan karena usaha kami, tapi kekuatan Tuhan yang dilepaskan, memproteksi kami. Seperti yang Kau janjikan kepada kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkau tempat perteduhan kami. Kesetiaan-Mu seperti pagar tembok, tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada rumah kami dan seisi rumah kami. Sebab Engkau memerintahkan malaikat-malaikat-Mu menjaga anak-anak-Mu di segala jalan mereka Tuhan. Mereka akan menginjak anak singa ular naga Tuhan. Dan kami percaya Engkau senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripadamu kemanapun mereka berada, maka kemanapun mereka melangkah. Firman-Mu juga mengatakan, sia-sialah orang bangun pagi-pagi duduk sampai jauh malam makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Engkau memberikan kepada kami
orang-orang yang Kau cintai pada waktu kami tidur, pada waktu kami berserah, pada waktu kami percaya, pada waktu kami rest. Ketika kami menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami apapun yang kami ingini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati bakul mereka, roti mereka. Apapun Tuhan, adonan mereka. Dan kami percaya Tuhan, seperti Engkau menyertai Yusuf Immanuel, membuat semua yang Yusuf kerjakan berhasil. Demikianlah juga Yesus yang tidak terbatas, yang sekarang ada dalam kami. Engkau tidak terbatas, memberkati anak-anak-Mu di seluruh area kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.